sebenarnya soal royalti ini kan juga lagi jadi perbincangan juga. Sebenarnya yang jadi keresahan buat teman-teman di musisi itu apa sih yang paling urgent gitu, meskipun kan dari berbagai layer apa ya namanya, layer yang juga berakar juga, maksudnya secara problemnya yang belum ideal, tapi sebenarnya yang paling urgent yang juga sepertinya perlu segera untuk diperbaiki itu sisi yang mana sih gitu kalau di sekarang? Saya nggak bisa mengatakan on behalf of semua musisi ya, tapi sepengetahuan saya nih dari pengalaman gitu, soal royalti itu kan sebenarnya hal yang musisi kan banyak ya, setiap minggu ada karya-karya gitu. Jadi banyak banget musisi, orang-orang di kamar juga sekarang bisa jadi musisi gitu. Fasilitasnya udah ada tuh, jalanan ibaratnya si platform-platform itu udah punya jalanan, udah bikin. Kalau orang bikin lagu dia akan punya dapat royalti ini gitu ya. Sosialisasinya belum tahu, belum banyak musisi yang banyak itu tahu tentang ternyata kita bisa dapat uang dari bikin karya dari royalti. Royaltinya tuh bisa mechanical, bisa performing, bisa sinkronisasi. Itu satu yang perlu sosialisasi, bahwa fasilitasnya udah ada baik dari platform maupun dari undang-undang hak cipta. Jadi itu satu, kalau orang udah tahu, musisi udah tahu, musisi akan menggunakan itu kan. Ketika dia menggunakan itu, yang perlu juga adalah pengetahuan soal undang-undangnya, sehingga nanti ketika dia dikontrak oleh label atau apa tuh bisa punya power relasi yang seimbang lah antara label pemilik modal dengan musisinya. Jadi nggak, kan kita pengen karya kita didengar banyak orang, tapi kadang-kadang karena kita nggak punya pengetahuan, kita kontraknya nggak seimbang. Nah ini kalau kita punya pengetahuan itu kan kita bisa, jangan segini dong, karena kan pada prakteknya begini, jangan seumur hidup karyanya atau gitu macam-macam. Itu kalau kita tahu apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh menurut undang-undang, itu kita akan lebih aware menandatangani kontrak. Lalu berikutnya dalam hal yang lain yang udah ada fasilitasnya, misalnya royalti kita juga bisa kita dapatkan mechanical dari, kalau kayak band saya independen gitu, kita dapat mechanical karena kita pemilik master. Kalau band yang atau soloist yang nggak milik master, dia dapat royalti mechanical ya. Itu dari label, itu juga harus jelas berapa biasanya porsinya gitu ya, yang jangan terlalu kecil, kasihan kan, karena dia juga ikut mempengaruhi bagaimana lagu itu didengar si musisi ini. Juga dari performing. Kalau performing, karena yang memungut adalah lembaga manajemen kolektif dan lembaga manajemen kolektif nasional gitu ya, itu perlu ada transparansi sehingga orang punya trust kepada mereka bahwa mereka akan mendistribusikannya dengan baik. Pertama ngolek dari yang mana tempat-tempat yang memutar, baik karaoke, hotel, juga live performance. Tapi juga mereka setelah mengkolek, distribusikannya juga dengan transparan dan akuntabel. Nah itu berarti kan sebenarnya lembaganya harus orang-orangnya yang kredibel, mereka mau diaudit dan lain-lain ya, sehingga kita punya trust. Kalau punya trust, kita jadi mau menggunakan lembaga itu, karena pada kenyataannya banyak lembaga banyak musisi yang belum tergabung di dalamnya, salah satunya karena belum ada trust ya, karena kan ya pelaporannya masih bermasalah sih menurut saya. Jadi, walaupun udah menjadi lebih baik, tapi masih banyak masalah. Jadi LMKN yang mengkolek semua royalti dari semua itu belum akuntabel dan juga transparan, itu yang jadi kendala juga kan, karena dia banyak pihak ya. Ada LMKN itu terdiri dari siapa? Dari LMK orang yang duduk di LMKN orang yang kredibel apa enggak? Lembaga-lembaga LMK yang menjadi anggota LMKN orang yang kredibel apa enggak? Misalnya gini contoh, ada berapa LMK, apakah semua diaudit? Kalau dia semuanya diaudit, kalau lembaganya belum diaudit, ngapain dia ada duduk di LMKN? Orang lembaganya aja belum bener, itu kan kita belum punya belum transparan dan belum akuntabel, ngapain dia ada di atas gitu, mengatur kita gitu. Jadi itu penting untuk bisa musisi punya trust terhadap lembaga itu yang akan mengkolek karya-karya mereka, royaltinya, dan mendistribusikan dengan lebih fair. Lalu sistemnya juga mungkin harus kita cari yang lebih presisi ya, misalnya kayak gimana caranya supaya kendala-kendala sistem blanket system itu
bisa lebih adil buat musisi, tapi juga nggak meruntuhkan sistem yang udah dibangun gitu. Itu harus kita cari cara terus, termasuk LMK dan LMKN sih yang memang ditugaskan bekerja untuk mencari cara itu agar sistemnya berjalan dengan baik. Mas, ini kan kalau ngomongin royalti, ini kan imbasnya kepada musisi, penyanyi atau pencipta lagu sekarang hidupnya ada yang melarat, padahal karya-karyanya masih didengar. Betul. Nah, itu dari Mas Khalil seperti apa, Mas? Itu kan karena sistemnya belum berjalan dengan baik ya. Kalau di luar negeri yang sudah lama sistemnya berjalan dan udah berjalan dengan baik, mungkin jadinya beda tuh. Ada penyanyi yang cuma punya satu lagu tapi lagunya ngetop banget, ya hidupnya lumayan inilah ya, aman lah ya gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan banyak liputan media yang bilang bahwa hidupnya susah padahal dia pencipta lagu yang lagunya baik didengar orang, kan kasihan ya. Itu artinya sistemnya belum berjalan dengan baik. Semoga pemerintahan sekarang yang baru bisa merombak ini, bahwa sistemnya udah ada tapi belum berjalan dengan baik implementasinya. Ini apa yang salah nih, itu yang harus dilakukan terobosan supaya fasilitasnya udah ada, itu bisa berjalan dengan baik sehingga yang tadi itu nggak kejadian lagi. Orang yang karyanya didengar orang banyak harusnya bisa menghasilkan dari karya-karyanya, ternyata hidupnya tetap susah. Kalau kemarin dari pihak LMK WAMI misalnya bilang kalau yang paling susah itu mengumpulkan datanya itu kan masih abu-abu, Mas. Jadi mereka susah untuk mendistribusikan royaltinya segala macamnya gitu. Iya, itu satu problem sehingga ada satu peraturan pemerintah yang sudah mulai menganggap penting data dan membuat satu engine gitu kali ya. Tapi itu juga kan waktu awal bermasalah pembuatan engine-nya, jadi implementasinya tuh masih lambat gitu. Padahal sebenarnya data itu penting banget, apalagi sekarang digital ya. Betul. Kalau dulu penjualan fisik mungkin datanya kita nunggu report dari label aja gitu. Kalau sekarang sebenarnya deck to deck kita bisa melihat ke deck kita masing-masing, si musisi itu yang dengerin siapa, di daerah mana, mereka dengerin lagu apa, itu kan sebenarnya data semua yang berhasil di crawl sama sistem untuk kasih informasi ke musisi pencipta lagu gitu ya. Dan itu tuh belum terjadi di dalam pengkolekan dan distribusi royalti. Harusnya itu bisa berkesinambungan karena datanya belum rapi gitu. Jadi sistem itu perlu, lalu ngisinya juga setelah buat sistemnya juga perlu ngisinya. Nah ngisinya ini sebenarnya dibutuhkan dari musisinya dan pencipta lagu. Ketika recording itu udah mulai punya pencatatan data yang baik, logship lagu ini siapa aja yang kontribusi, siapa aja yang ikut berperan, jadi dia termasuk di dalamnya dicatat sehingga meminimalisir terjadinya dispute. Kalau gue dulu nulis lagunya, gue yang ini kan kejadian. Itu bisa diminimalisir karena semua orang yang berperan layak untuk mendapatkan royalti, dan kalau dia dicatat dengan baik sebenarnya distribusinya itu bisa baik juga. Jadi dari musisinya juga harus ada perubahan. Tapi kalau musisinya sebenarnya nggak tahu kalau ternyata dia ada hasilnya kan, jadi nggak tahu ya, mana kita tahu kalau ternyata itu harus begitu. Jadi sosialisasi tentang apa saja hak-hak musisi perlu. Selain itu juga harus ada perubahan dalam hal pencatatan data itu tadi. Mas, tadi sempat singgung juga soal masalah konflik soal musik di luar negeri juga gitu kan. Mungkin melihat di Indonesia pembahasannya masih kayak royalti lagi gitu. Mungkin seperti apa sih Mas pandangan dari Mas Khalil di Indonesia tuh kasus royalti tuh kayak carut-marut belum selesai dari tahun ke tahun gitu Mas. Karena sebenarnya dia susah ya. Royalti itu kan hal baru, walaupun udah lama tapi menurut saya sih hal baru. Gini, kalau dulu royalti itu nggak terlalu relevan dalam kehidupan banyak orang karena dulu ya hanya musisi-musisi aja. Sekarang musisi makin banyak dan kehidupan digital sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Kita nonton Instagram, nonton TikTok, ada musiknya, itu kan ada royaltinya harusnya. Kita bikin musik juga gampang, jadi antara produsen dan konsumen itu bener-bener banyak, masif gitu. Dia begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sekarang sehingga jadi sangat relevan. Nah, pengetahuan kita masih kurang sehingga kita harus membahas itu lagi dari awal lagi, royalti lagi, carut marut lagi gitu. Padahal sebenarnya pengetahuannya udah mulai ada tapi pembenahan dalam hal pengelolaannya belum gitu. Jadi itu yang harus sama-sama dibangun sih. Jadi musisi-musisi yang udah punya
pengetahuan itu harus menggunakan atau harus men-challenge itu supaya yang mengelola itu menjadi makin baik karena yang kontrol banyak. Kalau berkaitan dengan platform streaming digital sekarang tuh sebenarnya kan yang jadi isu tuh soal besaran yang diterima oleh si musisi kan, itu tuh sebenarnya apakah karena besaran dari si platform streamingnya yang memang kecil per streamnya, atau karena sebenarnya ada potekan-potekan ke berbagai pihak, misal ke publisher terus ke mana sebelum nyampe ke si pemilik karya tersebut? Dua-duanya ya. Maksudnya bahwa potekan-potekan itu ada dan disetujui oleh musisi kerjasama dengan publishernya. Mereka dalam kontrak ya setuju, misalnya satu publisher untuk mengkolek itu mendapatkan misalnya let's say 20%, 30% gitu, itu atas persetujuan. Tetapi sebenarnya tarif yang ditentukan oleh platform itu ya yang menentukan mereka sendiri gitu, nggak melibatkan misalnya pemerintah atau musisi-musisi di wilayah tersebut, termasuk di Indonesia gitu, sehingga ya kita hanya terima pasrah aja akan dibayar berapa. Beda dengan negara-negara yang sudah punya posisi tawar yang lebih tinggi gitu ya, misalnya contoh negara, kalau di Amerika mereka memaksa platform untuk mempunyai ambang bawah misalnya ya, nggak boleh terlalu murah lah karena kalian itu dapat untung dari kontennya si musisi ini, artis ini, jadi jangan terlalu rendah gitu. Walaupun kalian punya inovasi bikin engine gitu, tapi juga kalian bergantung pada karya-karya orang ini dan nggak bisa semena-mena gitu, dibuat batas ambang. Kayaknya pemerintah Indonesia perlu deh ketemu sama musisi untuk bikin ambang bawah. Sebenarnya kalau kita hitung dia untung berapa sih dari musisi ini, dan kok kecil banget ya dapat ke ke musisinya jatuhnya gitu. Nggak bisa nih kita lebih melakukan tawar menawar. Untuk kasus yang terjadi seperti itu misalnya kayak menurut saya kan itu kan investasi besar ya, platform itu ya. Ya mungkin pemerintah ada rasa takut mereka nanti kabur gitu ya, pergi gitu ya. Tapi kan sebelumnya yang hampir serupa kasusnya itu seperti misalnya TikTok, berjualan di TikTok kan sempat nggak boleh. Kan itu ada willingness dari pemerintah untuk mendengarkan keluhan-keluhan pedagang-pedagang ya, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ada political will dari pemerintah, bisa kali ya kita musisi-musisi bareng-bareng ketemu pemerintah yang sekarang ngasih tahu bahwa ini kayaknya terlalu rendah deh, mengingat pengguna musik digital Indonesia banyak kan, di dunia tuh banyak. Jadi kalau kita mendapatkan streaming royalti streamingnya per streamnya itu naik, kayaknya wajar kali ya, walaupun mereka akan punya klaim misalnya, tapi pemasang iklannya terlalu sedikit dari Indonesia dibandingkan di negara luar. Ya tetap aja kita perlu lihat bagaimana cara kalian menentukan sehingga kita bisa melihat apakah ini fair buat masyarakat musisi Indonesia gitu untuk mendapatkan nilai royalti sekian gitu.